angkatan 1. Mudah-mudahan berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberi nikmat, sehat, iman sampai detik-detik terakhir pelatihan ini kita semuanya disehatkan dan diberikan kesabaran dan kemudahan dalam menjalani tugas. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya di akhir hayat kita bisa mengakhiri hayat kita dengan husnul khatimah. Amin, amin, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, materi hari ini yang akan disampaikan Bapak Haji Bahrudin MPD berkaitan dengan penyusunan laporan praktik lapangan dan bahan presentasi hasil praktik lapangan. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu lancar, tidak mendapatkan gangguan. Dan untuk mempersingkat waktu, perkenalan berkaitan dengan siapa beliau, sepak terjangnya dalam bertugas sebagai WI, nanti beliau sampaikan langsung. Untuk itu, sebelum memulai, kita membuka materi hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Pak Bahar, saya persilahkan untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Mus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa jumpa di sesi ini, sesi terakhir. Dan terus terang saja, kegiatan kita sama-sama padat ya, Bapak Ibu ya. Kebetulan saya juga lagi TOT nih di Lor-In Bogor ya. Akhirnya karena harus main hari ini 3 kali keluar ruangan. Tapi mau gimana, semuanya mendesak harus disambut ya, mau nggak mau lah ya. Suara saya terdengar jelas? Jelas Pak. Jelas. Oke. Baik. Jelas. Ini kan baru pertama ya saya tampil di sini ya, grup ini ya. Atau sudah yang kedua? Baru pertama. Sudah yang kedua kan? Yang pertama. Baru pertama Pak Haji. Baru pertama. Oh iya. Ya beberapa kita mengenal. Seperti Ibu Susi tadi, kemudian ada yang dari mana tadi? Jelas ceritanya. Yang belum, ini namanya ini. Itu tile artinya bulura. Ditilang. Namanya Pak Udin. Bulura itu ada juga peserta yang namanya sama dengan saya ya. Iya. Itu cerita hoax itu ceritanya. Burhanuddin tapi. Kalau menyampaikan. Iya, bah itu artinya laut, adin itu agama. Jadi lautan agama. Jadi saya itu ahli agama, ya. Kemudian, Ya artinya kan tetap memang nggak bisa dia. jabatan media suara terlihat ya Pak ya datanya. Slide-nya kelihatan ya? Kelihatan. Terlihat Halo? suara Bapak itu terganggu oleh kawan yang masih belum unmute Pak. Enggak, belum terlihat. Sudah terlihat, cuma terganggu Suara dengan Bapak suara terganggu. serta. Ibu Susi kayaknya. Ada yang masih bicara ya? Iya. Betul. Iya sebentar. Maaf. Nggak apa-apa. Nggak usah dimatikan, nggak apa-apa. Soalnya asal jangan bicara. Sebab nanti kalau enggak, saya bicara sendiri. Ini sepintas biodata Pak. Ini mungkin Bapak bisa lihat. Saya guru madrasah, dulu pernah jadi guru SMA, pernah jadi dosen luar biasa di Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon, Taisman Pandeglang, STKIP PGRI, Unma, kemudian di UT. Lalu jadi karyawan pabrik, lalu jadi penilai angka kredit Widya Suara dan guru. Itulah kira-kira sedikit biodata. Mudah-mudahan sudah bisa memperkenalkan atau kenal dengan saya, kecuali yang sudah kenal. Baik, sesi terakhir ini materi kita adalah, Bapak juga sudah baca barangkali, sudah di-download materinya. Ini saya hanya meyakinkan saja bahwa kompetensi yang ingin dicapai adalah membuat laporan hasil praktek, penyiapan bahan dan penyiapan bahan presentasi.
Lalu indikatornya menyusun laporan berdasar dokumen yang telah dibuat barangkali atau yang sudah disiapkan tinggal disusun. Lalu menyusun bahan presentasi. Jadi nanti Bapak Ibu ketika IJT 2 itu adalah presentasi melaporkan hasil praktik yang selama ini dilakukan. Ya. Nah, kegiatannya adalah pengantar, kemudian pembuatan teknis pembuatan laporan hasil, kemudian pembuatan presentasi. Saya kira ini materi 2 ini Bapak Ibu sudah terbiasa, jadi tidak perlu lebih mendalam. Ya. Lalu praktek yang selama ini kita lakukan selama pelatihan ini banyak betul ya untuk pengawas ini. Mulai dari praktek penyusunan program, ya bikin program kepengawasan, ya atau bimbingan, ya, bimbingan atau BIMLAT gitu ya, program BIMLAT bimbingan dan latihan, penyusun laporannya atau programnya. Ada juga praktek BIMLAT. Ya. Sebelum BIMLAT, pembinaan dulu, pembinaan guru atau kepala. Ada lagi praktek pemantauan. Nah ini cukup berat ini pemantauan pelaksanaan standar SMP ini ya. Apakah 88-nya mau dibuat? Itu sebulan juga nggak selesai Pak, bikin laporannya kalau 8 standar dibuat ya. Ya Pak. Iya. Waktunya saja nanti dari 8 standar itu 1 standar saja dipilih laporannya ya supaya praktis, pilih yang paling mudah. Lalu praktek penilaian kinerja guru. Nah, ini juga banyak sekali nih. Kalau ini dibuat, boy, luar biasa ya. Atau kinerja kepala. Saya kira kemarin ada mata diklatnya ini, jadi mengkolektifkan saja ya. Begitu juga BIMLAT. Nah, ini bimbingan dan pelatihan Bapak Ibu sebagai narasumber melakukan pelatihan terhadap guru terhadap topik tertentu sudah juga ini dibahas secara seksama. Lalu penyusunan laporan, evaluasi. Ya, kemarin materi sebelum ini Anda sudah disampaikan mungkin narasumber sebelum saya. Nah, terakhir adalah penyusunan laporan evaluasi. Ya. Ini penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan bimbingan. Nah, ini banyak sekali praktek-prakteknya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 praktek mau dilaporkan ke kita. Ya, pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu sanggup membuat segitu banyak laporan? Halo? Tidak sanggup. Tidak sanggup Pak Haji. Berat Pak Haji. Kalau tidak sanggup berarti tidak lulus. Aduh. Ya begitu. Pak Haji. Tidak akan sanggup. Jadi tidak usah ikut nanti karena nggak ada laporannya. Tidak sanggup Pak. Kalau begini disanggup-sanggupin Pak Haji. Maksud saya mohon dibantu Pak. Tidak sanggup. Yang bilang nggak sanggup dari mana ya? Dari jauh Pak. Bumus tandain itu Bu. Udah capek-capek ikut diklat tidak sanggup dia. Iya di penghujung ini Pak. Aduh. Tenang Pak, ya. Nanti kita diskusi setelah saya ngomong-ngomongin ya. Ada obatnya Pak Iya. Iya Pak. Lalu kita lanjut dulu ya. Iya, Nanti kita laporan praktek penyusunan program pengawasan, program pembimbingan pelatihan. Nah ini ya caranya program pengawasan, program yang terkait langsung dengan sasaran, yaitu pembinaan guru, kepala, pemantauan. Ini semua sudah dibahas secara dalam ini karena saya juga ngasih materi ini. Penilaian kinerja guru, pembimbingan. Oke. Nah, ini Bapak mungkin sudah buka. Nanti formatnya kan sudah dibuat ya. Kemarin waktu praktek itu laporan-laporan. Tinggal menyesuaikan format saja. Formatnya diikuti ini. Ya, jangan ada yang ketinggalan. Halaman judul. Ya, judul ini pertama adalah laporan hasil praktik.
halaman judul, kasih halaman berapa. Ya, tapi biasanya ini belum nomoriknya, biasanya pakai abjad apa ya, belum halaman yang apa gitu ya, masih I1 biasanya begitu. Daftar isi, nah ini baru mulai ini, daftar isi. Misalnya nih I4, ini I1, I2, I3, I4. Nah, pendahuluan ini halaman pertama. Mulai dari pendahuluan halaman pertama. Terbelakang sama seperti kita bikin karya ilmiah. Lalu fokus masalah pengawasannya nanti apa? Dipilih ya. Tujuan dan sasaran pengawasan. Ibu mengarang saja nih, mengarang bebas ya. Nah, tugas pokok, ruang lingkup, pengawasan. Ini tidak boleh antisipasi harusnya ini. Nah, begini. Lalu bab kedua, ini kenapa jadi perhatikan? Kerangka pikir, pemecahan masalah, silakan mengarang juga. Ya. Lalu pendekatan dan metode penulisan. Praktek tentu ya. Hasil pengawasan pada sekolah, hasil pelaksanaan pemindahan guru. Apa lagi ini? Sekolah, hasil pemindahan guru, hasil penilaian kinerja guru, yang tadi lah ini isinya nih ya. Ini ada terjadi penumpukan ini. Yang 8 macam tadi, ya, 8 macam. Ya, sudah Pak. Sudah. Ditulis di sini hasil pengawasan pada sekolah. Lalu penutup, simpulan, selesai sudah. Ini aja formatnya. Ya. Pak, bisa tanya Pak? Lalu nanti Bapak Ibu presentasi komponen yang dinilai adalah latar belakang itu kita nilai. Kenapa pentingnya membuat laporan ini? Tulis itu latar belakang. Lalu dasar hukum, tujuan penulisannya apa? Silakan aja berinovasi, berkreasi. Ya, contekan boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Tapi jauh tempatnya ya. Ada mau contekan. Kecuali kirim email ya. Lalu laporan 7 kegiatan pengawasan. Skenario pelaksanaan, kecukupan data. Itu yang form yang mau dinilai nanti komponennya harus ada. Datanya cukup, pembahasannya memadai. Kesimpulannya sesuai dengan konteksnya di atas. Ya. Mungkin ada saran bagi siapa saja, terserah. Ya, mungkin bagi sekolah, bagi guru, bagi pemerintah daerah, Kemenak, atau Korwas. Lampiran. Lampiran ini instrumen-instrumen. Kemudian bahan presentasi. Bahan presentasi dari laporan tadi, Bapak Ibu buat saja bahan presentasinya, ya, jangan banyak, ya, 10 lembar udah cukup ya, 10 lembar aja, pusing kan, ya. Tapi kalau nggak bisa 10 lembar ya nggak apa-apa, 30 lembar. Tapi kalau saya yang saya tinggal kan. 50 lembar. Ya kalau nggak bisa bikin 10 lembar, bikin 30 lembar. 50 lembar. Habis itu pas lagi presentasi saya Habis tinggal. itu stres. Ngapain banyak-banyak? Ya? Jangan banyak-banyak bikin bikin link kalau mau ada data yang mau ditampilkan, buat link gitu ya. Jadi ada pertanyaan tinggal
tinggal menghubungkan saja file-filenya itu. Nanti ketika presentasi juga akan kita nilai. Jadi ada dua ya, satu presentasi, yang kedua laporan. Nah, ketika Anda presentasi ujian disertasi, komponennya adalah kelancaran, kejelasan, konsistensi, argumentasi, dan seterusnya ini. Waktunya ya sekitar 10 menit sampai 15 menit, paling lama presentasi ya. Tidak boleh lama-lama. Ya, sama kayak ujian dokter lah. Jadi 10 menit, 15 menit. Anda buat saja sesingkat mungkin, selengkap mungkin, singkat tapi lengkap, padat, itu, ya. Lalu yang terakhir, terima kasih, udah selesai. Nggak bisa tanya Pak. Bukan main. Tanya Pak. Ini singkat padat nih Pak Haji udah nyontohin. Silakan. Bisa tanya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Tanya aja. Yang saya hormati Bapak pemateri. Ya. Saya cintai, saya banggakan teman-teman, kawan-kawan, peserta diklat. Pertama Pak, ini mungkin di penghujung kegiatan ini pembuatan laporan ya, dari besok awal. sudah mau hari raya. Itu hujung bulan Ramadan. Dari awal sampai akhir Pak, dirampungkan laporannya. Mungkin seperti itu Pak. Mungkin dalam pembuatan apa tadi ini pendahuluan, mungkin ada contoh Pak ya, bisa kita nyontek contoh. Jadi laporan kita banyak di Pusdiklat. Kegiatan. Contoh laporan banyak di Pusdiklat. Tuh tanya sama Bu Mus deh. Minta aja ke Bu Mus. Iya, sama Bu Mus banyak itu. Minta aja ke dia kalau dia mau kasih. Allah Akbar. Kan setiap tahun di klub begini banyak, jadi banyak sekali laporan. Ada di meja dia itu banyak sekali itu. Ya Pak, jangan tanya saya. Karena ditumpuk Pak, biar kita bisa pelajari. Iya, mintanya ke Bu Mus yang nyontek. Saya nggak punya saya. Iya Pak. Ini yang pegang beliau praktek kami Pak ini dari awal, termasuk Bimlat Guru. Termasuk 8 standar nasional pendidikan, kemudian penilaian kinerja. Itu berarti seperti itu Pak. Kami rampungkan seperti itu Pak. Mohon petunjuknya. Makasih. Iya, boleh. Nanti tanya lagi yang lain. Silakan. Nanti saya jawab. Yang lain ada lagi? Tanya Pak. Ya. Muhammad Amin Jambi Pak. Muhammad Amin Jambi. Jambi. Di mana Jambi? Dulu kita ketemu di WK Pak. KI, di DWK di Kanwil Pak. Oh, alhamdulillah, Bapak ingat saya mau. Ya ada WA Bapak, tapi tidak dibalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas ya? Yang dulu ketua kelas ya? Iya Pak. Maaf ya lupa ya. Iya nggak apa-apa Pak. Iya. Oke. Silakan. Hormati narasumber Bapak, kemudian kawan-kawan yang berbahagia berkaitan dengan tugas akhir yang akan kita lakukan Pak. Ketika kita materi-materi sebelumnya itu kita kan tidak melakukan semuanya nih, karena memang kondisinya kita dalam kondisi tidak normal pandemi COVID-19. Misalnya seperti pembinaan guru dan kepala, kita hanya melakukan pembinaan guru saja. Lalu penilaian kinerja guru juga hanya guru saja, kepala tidak. Kemudian Bimlat juga hanya Bimlat guru dan Bimlat kepala tidak. Sementara tagihan pada akhir kayaknya lengkap. Apakah kami harus membuat kegiatan lagi yang berkaitan dengan yang belum kami buat? Karena kemarin WI yang sudah pokoknya yang bisa dilakukan saja dulu. Nah, sementara melihat laporan akhir kok semuanya, sementara kami melapor Pak. Kami melapor. Nah, ini yang jadi masalah. Berarti kalau harus dilengkapi, tidak cukup waktu seminggu menyelesaikannya Pak. Ada kegiatan harus lengkap. Makasih Pak. Itu perlu pulang ke sekolah. Nanti ditambah waktu diklatnya. Amin.
Kita prakteknya Ya. di sekolah kayak kemadrasah kita. Pak Amin ya. Baru ingat saya pas ketawa nih Pak Amin ini. Ya, Alhamdulillah ya. Ya betul. Lah, Pak. Baik. Pak Amin itu sama bahasa atas. Sekarang saya tanya Pak Burhan ini, ketua kelasnya nih. Ketua kelas Pak Burhan. Pak Mudin, Pak. Pak Siap, siap, siap komandan, siap, siap. Gimana? Bagaimana ini? Ini anggota berat ini bikin laporannya ini. Bagaimana ketua aja saya? Iya, berat, Pak. Gimana ketua? Ketua Jangan gimana? jangan luruskan gitu Pak Amin. Sisa Tengah jalan sudah. Iya, tidak mungkin kita melakukan lagi kan. Nah, maunya kita apa yang sudah kita lakukan itu yang kita laporkan. Nah, cuman ya harus lulus lah. AWI maunya Pak Amin. Bagaimana? Pak Amin, tambah waktu di kelasnya Pak Amin. Tapi kalau tambah waktu, kalau ke Pusdiklat saya mau. Iya, sekarang tergantung Pak Ketua. Mana Pak Ketua? Pak Ketua Farudin, mana? Pak. DKI Pak Farudin. Oke, mana? Siap Pak Haji Bahrudin. Ah, Pak Ketua, gimana Pak Ketua? Iya. Ini keputusannya berat ini. Aduh. Ah, Iya Pak Haji. Memang yang baiknya di saat sekarang karena temanya adalah laporan praktik, kemudian kita juga dalam tahap pembelajaran, jadi ya praktik yang sudah dikerjakan saja lah. Pak. begitu ya? Iya. Lulus. Jangan tujuannya mempermudah dan mempersulit gitu aja. Saya tidak mempersulit ya, Masya Allah. Tuh, ya Pak Haji Bahrudin asik orangnya. Saya kan tanya ketua pengen dipermudah, saya ngikut bermudah aja, kenapa persulit? Siap Pak Haji, siap. Allah. Masya Allah. Di penghujung Kenapa yang Pak luar biasa. sulit? Umur. Hidup ini cari yang mudah. Yang muda Pak, kalau sudah tua bagaimana Pak? Ganti lagi? Ya, dipermudah. Kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Oh, Jangan itu. dipersirat. Nah, Allahu Akbar. Cari yang saya mudah-mudah. sumpah ini kalau bisa ini. Hari ini Pak. Kalau bisa presentasi di Pusdiklat saja. Gimana? Ya, Apa siapa tadi? Di Pusdiklat. saya Pak Asmar dari Konawe, Sulawesi Tenggara. Ah, Pak Asmar Konawe ya. Ya. Silakan Pak. Saya sangat enjoy dengan apa materinya Bapak, walaupun artinya di akhir-akhir saya ikuti. Karena baru kita habis mengikuti kegiatan jamaah di masjid, saya agak terlambat. Yes. Ya. Jadi artinya cocok sekali Pak. Kalau memang di ada jalan di kemudahan, kenapa tidak kita permudah? Nah, ini apa namanya? Apalagi kalau seperti tadi yang diusulkan Pak Haji ini, artinya Pak, Ibu IP ini, Ibu IPA, kalau bisa dia mengirimkan kami contoh, supaya ada petunjuk atau katakanlah yang bisa menjadi acuan dalam hal buat laporan. Kalau itu Pak Asmar, jangan dibahas di ini ya, bahasnya nanti lewat chatting saja. Oh, insya Allah ya. Jangan di sini. Iya, Karena ini direkam ini. Ini ada Nanti kalau dibaca pimpinan, ini Pak Ketua. ini. Di Pusdiklat saja kita. Ya, maafkan kami Pak. Akhirnya. Oke lah. AWI mohon. Pak Haji nih, bakar Pak rokok. Haji. Santai sekali rasanya Pak. Santai, mohon izin. Bakar rokok. Santai, relax ini. Mudah-mudahan obat. Pak Masya Allah. Pak Haji Bahrudin Ya, itu Pak Burhan ini. Masya Allah. Aduh, kita dibuat kayak nggak usah mikirin begitu, padahal pekerjaan ke depan berat banget ini. Betul. Ini kan tinggal hari ini Senin ya, hari ini ya. Iya. Senin. Hari ini Selasa. Ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin udah presentasi, Bapak. Ini prestasi. Kapan ya presentasi? Minggu depan ya? Minggu depan. Minggu depan Pak. Hari Rabu ya? Tanggal 4 September, Pak. Wah, udahlah. 4 September. Pokoknya saya ngikut ketua aja lah. Ketua gimana baiknya saya ngikut ah. Oke. Iya. Kalau ada contoh Pak, biar 8 laporan. Kalau ada contoh Pak. Contoh baik di Pusdiklat. Iya, masalahnya itu nggak mau keluar buat IPA. Saya tidak punya, kalau saya kan saya nggak mungkin
Atau kalau daerah itu yang pegang berkas staf, WI nggak pegang. persentase di Pak mau bertanya lagi Pak, minta tolong. Oke, silakan. Ya, teman-teman diam dulu ya. Ya, Bu Wahdia. Ya, Bu Wahdia. Amin dia, Pak. Pak, tolong Pak. Diam dulu, teman-teman. Bu Wahda ini Sulbar nih, Bu Wahda. Durian di sana, Pak. Banyak durian tuh di Sulbar itu. Diam Banyak dulu. durian montongnya itu. Kan dulu bertanya. Pak, tolong Pak. Ya, Bu Wahda, ada apa? Bicara cepat, Bu. Bicara cepat, Bu. Bicara yang jelas. Ini kalau kita ujian, kan ujian seperti ujian meja. Apakah kita itu di Kanwil ada dari pusat, yang datang dari pusat dari Pusdiklat, atau hanya dari Kanwil kami? Mohon petunjuknya Pak. Nanti saya yang datang ke Sulbar. Sama Bu. Oh, aman Pak, banyak durian. Oh, durian montong itu, Pak. Belum, Pak, baru nih, Pak. Bulan 12 itu nanti. Digaga musim durian nih. Mantap Pak. Sapu nih. Bulan 12 nih. Yang jadi. Jambi sudah banyak durian, Pak. Durian Jambi tidak pernah putus, Pak. Pantau kita baik, Pak. Pokoknya saya bawa di kebun Pak. Biar di sana biar di sana persentasenya. Ujian kebun. Jadi sendiri kalau di kebun itu. Ya, nongol tadi baik, Pak. Nongol lari lagi ya. Ya, rekreasi di kebun. Di panas sampah. Rugi Bapak datang kalau tidak jalan-jalan. Iya, jadi nanti yang datang itu ada WI, ada staf 2. Jadi ada 3 orang. Satu orang berapa buah? Memang Pak, berapa orang Pak? Iya. Ada oleh-oleh Sulbar, ada oleh-oleh. Ini direkam Pak ya? Aduh. Iya. Tidak, makanya hati-hati. Tidak. Ini ada konspirasi, ini bahaya ini. Aduh. Bur, apa di sana Pak Bur di kampung? Terpaksa saya suntik saya punya pohon durian ini Bu Wahda supaya cepat datang bulan 12. Alamat lengkap biar kita mau kirim tidak ada alamat lengkap. Nanti di kamar yang satu itu Bu, di sini dengar Pak Bahrudin. Allahu Akbar, Ibu Haji. Udah nanti aja kan udah terakhir. Gitu, udah ada. Assalamualaikum Pak Bahrudin. Boleh nanya? Pak Haji, Tony Pak Haji, DKI Pak Haji. Iya. Ini mau nanya nih DKI ini nih. Oke, silakan. Iya, mengenai masalah laporan nih Pak Haji. Laporannya dari kemarin itu fokusnya tidak ke kepala sekolah Pak Haji. Iya. Guru. Halo, assalamualaikum. Ya, mohon kebijaksanaan. Apa sinyalnya agak terganggu sedikit di sini, berhilang timbul. Iya, gantian. Iya. Saya dulu apa? Silakan teruskan Pak Roni ya. Jadi seperti itu Pak Haji. Karena itu ya kami minta ya mungkin kalau misalkan memang ada kepala sekolah yang kita akan jatuhkan apa adanya, tapi memang tidak maksimal. Kemudian kalau memang yang lebih maksimal guru ya mungkin kita akan fokus ke guru Pak Haji. Ini tergantung Pak Haji nih. Enggak, saya tergantung ketua tadi. Kemarin ya. Tergantung ketua tadi, Bang. Ya. Ketua tadi. Tergantung ketua. Berarti kalau tergantung ketua kita ngikut ketua nih Pak Haji. Iya. Berarti kita ngikut ketua nih Pak Haji. Ngikut aja. Ya. Laporan semua samain aja. Samain aja ya. Pak Haji maksudnya Pak Haji dipertegas, Pak Haji dipertegas. Tadi kan sudah ada dua pertanyaan dari Pak Amin dan Pak Roni. Nah, kami minta pertegasan dari Bapak. Iya. Ya.
ketegasannya, Ya. pokoknya buat aja punya. Ya. Udah, itu aja. Jelas kan, Bu Masita ya? Ya udah. Ya, Enggak Pak harus ada apanya Pak. Nanti supaya apanya? Iya, supaya kami jangan jadi pikiran Pak, ada batasnya seperti yang disampaikan Pak Amin tadi kan Pak, yang bimbingan untuk kepala kan nggak kami lakukan, itu hanya Iya. Nah jadi Bapak kami minta ada seperti apa namanya Pak, batasannya itu ini gitu Bapak. Baik. Dan keseragaman Pak kami minta dari keseragaman. Iya, kalau gitu saya ngomong lagi nih berarti ya. Pak ya. Kalau laporan itu kan formatnya tidak bisa ditawar, format, ya. Yang kedua, kalau misalnya laporan itu ada 7 ya, ada praktek imlat, ada praktek ini, ada praktek itu segala macam, itu kan banyak. Jadi dibuat semampunya saja. Misalnya dari 7 itu yang sanggup hanya bikin guru saja, kepala enggak. 8 standar, ada 8 yang dibikin 1 standar saja. Ya, apa nih saya Lalu lagi dari 7 itu sanggup nggak bikin 7 laporan itu? Tidak sanggup Pak. Imlat, ada imlat, pembinaan. Kan nanti ditambah dengan Sanggupnya berapa? Sanggupnya berapa? Sesuai kemampuan Pak. Pak, Bu, di sini Pak kita bukan berarti seperti katakan tidak sanggup Pak, kalau memang mau tidak mau kita buat Pak. Tapi di sini kan maksud kami begini Pak, maksud kami yang kami laporkan, yang kami laksanakan gitu lah. Iya. Juga kelagapan di metodologi juga udah masuk semua mungkin. Pak Mulkan punya soft copy contoh laporan cawas enggak? Siapa? Cawas, laporan cawas kayak laporan mereka setelah penelitian. Cawas itu kan mereka bikin laporan kan, kalau dulu kan kita pastikan secara ini kan, kalau sekarang kan online, itu ada nggak soft copy-nya? Bimus nelpon siapa ini? Biarin Pak Haji biarin kita dengerin aja. Kita nih sekarang lagi bahas live. Membantu atau memberatkan itu Pak? Pak Bahar bilang kita akademis katanya punya mati saya ditodong buat contoh konsep mereka aja supaya besok wawancara. Dia nggak sadar Bimus tidak sadar itu. Bimus tidak sadar itu. Dia gendong anaknya mungkin. Jadi iya, Pak, presentasi peserta untuk cawas. Pak Baharudin praktek untuk presentasinya bagaimana Pak? Cawas ya masih cakamat ya dia. Ada materi di balik layar. Cakamat. Kalimantan Utara, lupa lagi lu ah. Pokoknya kalau ibu bukan cawas ya, masih muda. Ya Bapak, tapi Bimus tolong bantu. Aku bisa cawas, Bimus tolong. Cawas. Ibu pun masih hubungi. Cawas ada ya, oke. Ya, oke. Ayo. Pak Mulkan gimana? Bu Mus gimana? Ibu Mus. Iya sebentar. Iya. Iya. Mungkin Ibu Mus nggak nyadar itu. Iya. Kan nonton Bu Mus lupa dianggutin. Itu baru dianggut. Bu Mus. Ternyata Ibu Mus di balik layar dia pusing juga dengan kita ya. Bantu kasihan.
ini terakhir malah kita Pak Burhan tuh ketemu sama Bahar itu. Iya Pak, ya Bu, iya teman, nama mirip. Terakhir Namanya ini. apa? Iya Pak. Pak Bahar itu Pribadi dari jelas. Jambi, Pemuda tapi Pak Bahar. teman saya satu. Ayo Pak Haji kita bahas lagi Pak Haji. Ya, oke. Ketawa Pak Bur, ini laporan ini harus selesai Pak Bur. Iya, ayo laporan di pusat. Ini dari pusat mau datang Pak Bur di Ini sini. anaknya Pak Haji Baharudin nih di awal-awal diklat. Jadi semangat. Pak Burudin sebenarnya di awal-awal itu dengan udah ada akhir seperti Iya ini. Pak, ya. Kenapa? Di awalnya Pak kita luar biasa Pak. Pak Bur itu lucunya. Pak Bahar kan ke Sulbar itu aman. Dia yang Nanti kalau kita akhirnya penguji lain yang turun di provinsi lain yang jadi masalah. Ini kan sudah tahu Pak Bahar itu masalah kita tuh. Saya ngasih di kelas lain dari awal-awal nggak ada, nyantai aja. Aduh Pak, beda di sini Pak, beda. Kenapa? Aduh. di sini Di sini lucu Pak, di sini lucu. Di tempat lain itu banyak jawabnya kan, ini berapa angkatan ini. Saya ngasih materi hampir semua angkatan. WI-nya serius-serius Pak. Iya Pak. Oh begitu ya? Iya Pak. Iya itu. Tidak. Supaya naik pangkat 4E itu. Yang ngejar. Tegang. Iya, Abah Bahar. Iya, gimana? Iya, tadi saya konfirmasi dengan teman yang akademis juga. Memang kemarin kita kalau cawas itu selama nggak live stream, maksudnya selama nggak online, kita kan nggak dapat soft copy-nya. Saya lagi nyari soft copy-nya Pak. Selama ini kan dalam bentuk fisik seperti itu. Jadi kalau mau share sama Bapak Ibu, memang ada kendala. Saya lagi cari di soft copy-nya itu kan semuanya yang terima WI. Karena selama kita ke lapangan pas presentasi, kita soft copy-nya itu semuanya di WI. Saya coba nanti minta paling cepat sebenarnya sama Abah Bahar ini karena antar WI. Kalau kita ini pelaksana di lapangan dampingi gitu betul, loh. Bu, betul. Selesai bola-bola ini kalau begitu Bu. Yang bertanggung jawab ini WI Pak. Jadi seperti itu tadi ini. saya sudah komunikasikan kalau memang ada soft copy-nya nanti coba saya bantu sampaikan. Cuma ini waktunya mepet banget ya. Udah, Bu Mus urusannya itu beres itu udah. Pak Bahar mati lagi. Selesai bola-bola ini kalau begini nih. Saya kasih tahu, tanya Pak Amin tuh. Pak Amin, halo Pak Amin. Amin mana? Iya Pak. Halo ya, Pak Amin. Waktu tahun lalu saya ngajar PTK di Jambi. Soft copy-nya siapa? Saya apa? Ketua kelas Pak. Dengan saya. Lah kan? Kasih ke siapa? Bukan ke saya, toh kasihnya ke staf kan? Iya. Nah, saya tidak pernah ngumpul-ngumpul begitu. Pak Amin nih, bukti nih. Iya, ya. Betul Pak. Tidak pernah saya karena kalau kita kirimkan. Kirimnya kan bukan ke saya, toh? Kita mau ke Jambi lagi nih Abah. Biar makan durian kita. Ya, siapin ya. Banjai. Awas loh kalau banyak durian Pak. Depan rumah banyak. Kita makan duku Pak Haji makan duku kita. Wih. Udah makan duku aja, berarti nggak usah presentasi nanti ya. Jadi bagaimana? Ya Pak, sesungguhnya Pak gitu harus dilakukan semuanya Pak sesungguhnya. Artinya itu juga membuat kita dalam bekerja semakin enjoy dan memajukan martabat kementerian ini termasuk di lapangan. Tapi itu mau berbuatnya Pak itu yang memerlukan tuntunan. Iya. Sudah gini. Karena bapak-bapak ini orangnya baik hati, tidak sombong. Iya, saya Pak. juga orangnya juga baik hati. Ya. Tidak sombong. Jadi tidak ada yang sombong ini Pak, mengalah semua ini. Ya, saya kasihan nih kelihatannya Bu Wahdia ini berat sekali. Apa ini? Ya berat Pak, saya memang ketawa tapi luar biasa berat Pak. Hatinya merintih ya.
Iya Pak. Hanya merintih. Jadi nanti dari 7 praktek itu Iya Pak. dibikin 3 saja, 3 praktek saja. Iya Pak. Ya, sudah ringan kan? Nah. Yang mana Pak? Boleh Bapak sebutkan satu. Dari 7 praktek itu, 7 kegiatan praktek, itu bikin laporannya 3 saja. Bapak pilih 3. Pilih saja, yang mana? Pilih, tapi yang bagus pilihnya. Misalnya standar, BIMLAT gitu. Ya. Jangan yang ece-ece bikinnya. Program nggak usah dilaporkan program. Ya. Oke. 3 saja. Terima kasih, Pak. Nah, 3. Apa kesepakatan kita? Yang mana mau dibikin? 1. Pembinaan guru. Bimlat guru. Wajib ya, bimbel guru aja, nggak usah kepala, tidak usah. Iya Pak. Nah, apa lagi? Pembinaan guru. Pembinaan guru. 8 standar. 8 standar. Pokoknya jangan yang program aja, yang nomor 1. Yang nomor 1 nggak usah. Program pengawasan nggak usah Pak. Antum itu, mintakan antum bukan kita. Tapi kita ingin yang di bawahnya. 3 saja, bikin ya, 3 ya. 3 laporan ringan kan? Ya Pak. Ya udah, nggak apa-apa, boleh nggak usah sama nggak apa-apa. Jangan sama boleh, pilih yang paling mudah. Putus Pak. Pilih Bu Ada, halo. udah Pak Haji. Ibu Durian. Nyambung saya. Mbak, saya nggak Belum nyambung. Pak, belum terbukti Pak, belum video bulan 12 belum. Bu Durian montong itu, Bu. Nanti Siapa saya tahu. teleponin saja yang Kasih kabar burung itu Pak. Lama hilang-hilang. Ya Pak Haji. Mana Ibu Wilayah Ada? Aceh ini baru mulai Pak Haji, ini kalau bisa diulang sekali lagi Pak. Aceh ulang. Untuk wilayah Aceh tadi yang memang tugas yang harus diselesaikan. Iya, karena baru selesai maghrib. Kalau bisa Bapak ulang sekali lagi Pak. Mohon Pak. Yang diulang itu adalah tugas-tugas yang diselesaikan. Oh, tugas. Iya, Kalau Pak Jobu. Aceh. Artinya bapak-bapak pada happy semua malam ini. Belum makan. Belum Pak Jobu. Belum. Pak Hajinya bingung. Jepupi lu Pak, Jepupi. Iya. Ini baru siap maghrib. Iya, udah ya. Ya. Mana Pak Ketua? Yang pertama Mohon Pak. maaf saya izin ya Pak Bahar. Oh Pak Bu, silakan. Ya, Yang maaf. Susi ya. Susi udah jelas ya. Rekamannya. Bu Susi, halo. Pak. Udah jelas kan? Ya Pak. Sudah jelas tadi. Insya Allah kan bikin laporan pilih 3. Presentasinya Ya, nanti virtual atau tatap muka Pak? Tatap muka orang kita yang datang. Orang dari pusat datang di Kanwil. Oh, siap. Karena kita kurang percaya kalau ujiannya Iya. Ujiannya itu harus hakim. Ya, gitu ya. Lalu Aceh. Nanti yang menguji Pak Bahar kan? Ya Pak. Iya, yang Aceh. Terima kasih ini Mbak Sisi ya. Oke, Waalaikumsalam. Mbak Aceh, mana Mbak Aceh tadi? Ya tadi. Ya Pak, Abu Talib. Abu Talib ya. Sudah hadir? Sudah hadir semua? Nampaknya sudah hadir Pak. Sudah hadir. Sudah hadir. Ini akan dijelaskan oleh ketua kelas. Ketua kelas mana? Pak Kurdi. Iya Pak Abah ya. Ayo Pak. Ketua kelas jelasin Pak. Kabur. Apa aja jelasin. Pak Mutalib. Pak. Ya. Mutalib. Nah. Aduh, benar-benar ya. Oh iya, yang satu ini nih. Udah. Jadi yang dilaporkan 3 praktik kegiatan. Ya Pak Ketua. Mutalib. Yang pertama BIMLAT guru. Ya.
Yang kedua pembinaan guru. Iya. Yang ketiga mantauan 8 SNP. Tapi satu SNP aja. Kalau nggak salah Abah Bahar bilang begitu. Oh iya. Betul. Program pengawasan nggak usah kamu tulis. Program pengawasan nggak usah. Oke. Nah, udah tuh. Sudah Pak Akurdin. Terima kasih Pak Ketua. Siap. Siap. Kan gampang ya? Alhamdulillah, terima kasih Pak. Bah, kalau yang DKI gimana, Bah? Kenapa? Sama aja. Nanti ke datang Pusdiklat. Bukan. Oh, Kita di Kanwil. Kanwil. Tapi kalau Kanwilnya boleh, kalau nggak boleh kita di hotel. Siap Pak. Yang bayar cawasnya, cawas yang bayar hotel. Ya, tinggal lah. Kapan itu panen duriannya kapan itu Bunda? Bulan 12. Kembali lagi. Kirim alamat lengkap. Kirim alamat lengkap. Ayo Bapak Ibu kita fokus, ayo kita fokus. Abah, durian di Jambi tidak ada musim lagi, ada terus. Mbak Bahar, barangkali kasih contoh Abah. Ya. Betul apa Pak? Contoh misalkan bahan presentasi atau laporan praktiknya itu, Bah. Presentasi itu pertama judul. Ya, judul. Itu judulnya laporan praktik kepengawasan. 3 kan? Iya. Ditulis di judulnya itu. Praktik standar, praktik bimblat, praktik apa lagi gitu ya? Iya. Ditulis. Habis itu diram. Kalau yang ayu tuh harus tambahin. Suka bercanda juga nih. Aduh, lagi terangin. Memang bukan bercanda itu, Bang. Ini Pak, yang di kontakku ini Pak ngiri aja lihat sebelah. Aduh, saya nih tidak dapat hilang timbulnya ini Pak. Kenapa Pak Haji nggak dari awal-awal masuk? Iya Pak, merindukan semuanya seperti ini Pak Haji. Ya, yang penting Bapak itu bisa ke Kanwil Aceh nantilah. Susahnya di sini. Kata Bu Mus saya suruh ke Jambi tadi. Gimana ya ini benar Bu? Ini yang benar ke Banda Aceh Pak, mantap Pak. Ayo Pak, kami tunggu di Jambi Pak, saya tunggu. Kami tunggu di Banda Aceh Pak. Baru-baru saja Bu Mus menelpon dia mau ke Kendari. Bagaimana lagi kita? Ya, biar ujung pulau Sumatera Pak. Kendari ke Sumbar. Jangan, itu banyak durian itu. Waduh, ditarik-tarik. Tenang Pak, tenang. Masih banyak di. Yang penting Bapak bisa ke Banda Aceh itu, ke ujung pulau Sip. Sumatera. Allah. Kita cari kopi oleh Karing Pak. Iya betul mantap Pak, mantap. Betul Pak. Ada mie Aceh enak tuh. Mie Aceh ada kepiting, masya Allah. Kepiting Pak lagi mantap tuh. Iya, mantap. Jadi Pak Burhanuddin kalau mau tidak ikut aja sama Bapak. Iya. Iya, tiket bayar sendiri ya. Iya. Lagi mie Malabo mantap Pak. Iya. Labuh itu ada mie. Bayang-bayang ya jual. Bukan beda. Di ujung. Sudah lari Bu Haji Wahdah, lari. Mana Bu Haji ini tadi yang sedih sekali tadi Mas. Saya khawatir dia pergi cek duriannya itu. Dia kan sudah janji tadi Pak Burhan. Iya Pak. Itu durian Iya Pak, saya sinyal hilang timbul. Kenapa Ibu? Assalamualaikum Pak. Bu Mar. Pak Materi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak. Pak Oke, silakan.
Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa untuk presentasi itu tidak Kalian udah pakai HP, mah juga sinyalnya hilang timbul. 10 sampai 15 menit aja untuk presentasi. Kemudian di dalam presentasi itu apakah kita, berarti kan kita membuat slide ya Pak ya? Yes. Di dalam dalam slide itu apa isi yang harus kita tampilkan dalam slide kita? Karena kata Bapak kan 10 lembar aja jadi gitu. Itu tadi laporan itu. Yang dalam laporan itu. Jadi apa yang dalam laporan itu kita tampilkan semua dalam slide ya Pak ya? Ya memang. Yes. Ini seperti pemateri Pak WI seperti itu. Presentasi. Iya. Bu, Ya. Ibu itu mungkin sedikit sekali itu laporan itu. Ibu tahu disertasi berapa halaman? Iya. Belum 300 bikin Pak. 300 halaman, Bu. Slide-nya cuma 10. Ya. Dikemas. Jadi Anda kalau ada data yang mau ditampilkan, buat link, dibikin link di slide-nya itu. Paham ya? Jangan ditulis di slide, penuh nanti. Dibuat di linknya Pak ya? Iya, kalau ada data misalnya data tampil atau grafik gitu ya. Jangan dibuat di slide situ, penuh. Bikinnya di tempat lain. Misalnya, you bikin penilaian kinerja guru. Kan itu ada data ya, ada tabel ya. Ya. Nah, itu jangan ditaruh di PowerPoint, nggak cukup dia. Bikin link aja, link. Gitu. Paham ya, bikin link. Kalau belum bisa, nanti ikut lagi di kelas TIK. Aduh. Nanya lah sama anaknya, nanya sama anaknya. Gitu. Kalau nggak nanya sama Bu Mus tuh, Bu Mus jago itu. Dia punya asisten namanya Dipo. Oh iya. Ya, makasih Pak. Iya, udah gitu ya Bu. Ya. Misalnya halaman pertama pendahuluan, halaman kedua bab 1, halaman ketiga bab 2, halaman keempat. Halaman terakhir kesimpulan. Udah. Mau apa lagi? Tapi jangan lupa berkas Ibu itu di print, dicetak laporannya itu. Jadi Halo, ketiga-tiganya Pak, Ibu. ketiga-tiganya itu dicetak. Laporannya itu dicetak supaya ada bukti fisik. Oh begitu Pak. Nanti Bu Mus itu dipegang nanti laporan itu. Karena di SPJ perjalanan dan iklan itu ada buktinya. Kalau dicetak di Jakarta, itu nanti repot lagi dia. Iklannya banyak. Jadi Bapak tolong dicetak laporan masing-masing, di print, dibuntel gitu, ya, dijilid. Habis itu kan, ya terserah lah, pokoknya jilid, nggak usah yang mahal lah. Iya, terakhir. Biar ya, gitu Belum. ya. Mereka ujian yang kalian mau berangkat tanggal 2 sampai tanggal 5 itu loh, ujian metodologi sama cawas angkatan 1. Itu mereka ujian. Putus-putus Pak. Ini bocor lagi nih rahasia Iya, ini. berarti kita break lagi nih Pak. Bocor lagi nih Pak Burhan. Izin bakar rokok dulu kalau begitu Pak. Bakar aja. Ini kan Jangan bakar rumah. kelihatan. Itu sudah dijawab sama Pak Bahar bahwa di tanggal kan ada perjalanan dinas tanggal 2 sampai tanggal Kita dengarkan Bu Mus lagi aja. Iya, materi Bu Mus. Pak, Pak, berapa rangkap itu Pak yang mau dibikin? Berapa rangkap? Nama-nama Yang kalau kita satu aja. tatap muka tanggal 4 September. Satu rangkap, Satu saja. 2 rangkap, atau 3 Pak? Tidak, satu pegang. Iya, jadi Kalau bingkisannya Bu Aji, tidak tidak lengkap boleh, kalau bingkisan tidak itu bisa. dia. Tidak boleh. Satu Pak. Gitu. Iya, ujiannya begitu tatap muka. Ya, dia perjuangkan kita itu Pak. Bocoran lagi. Bocoran lagi nih Bu Mus ini.
Begitu perhatiannya Kerjakan Pak. kita Pak, nilai terbaik. Amin. A plus Pak, A plus. Amin. A plus. A plus itu pancet rumahan. A plus. Pak, tolong Pak Yaudah, mana perjuangkan ada Pak. nggak itu contoh cawasnya? Jangan khawatir, Bapak Ibu. Kan besok mau bikin format kan, Iya. laporan kan? Kan saya nanti ada chatting. Iya. Kan ada chatting sama saya Besok kan? Pak ada kegiatan besok Pak. Chat. Jadi kan lebih lama dengan saya kan? Ada live chatnya, Iya, Pak. ada live chatnya Pak. Live chatnya. Jadi kan Bapak bisa diskusi sama saya. Curhat Pak, bisa curhat di situ. Kalau perlu live streaming aja Pak Abah. Streaming Live aja. streaming. Live streaming streaming saja ulang. Pak. Akan ada presentasi nanti saya lihat itu untuk Habis bimbingan. maghrib. Gitu. Terserah Bu Mus aja, saya mengikut aja saya. Bu Mus bisa Bu Mus. Bisa nanti Pak Ketua yang nyampaikan, nanti kita yang ikutin aja terus. Ya, Pak Ketua nyampaikan. Ketua ada yang bisa menghubungi. Ketua aja yang Kita ikutin aja. Yang penting Pak Haji itu udah siap. Kapan saja. Siap. Sepertinya setengah 5 pagi subuh Pak Bagus ini. Iya ya. Tapi kita setengah 5. Itu Pak Bor. Papua sudah jam Kalau 7. itu kalau di sana itu sudah Oh, iya. jam 8, kami ini baru gelap, masih gelap. Kalau Aceh masih jam 3 itu subuh di situ. Iya, enggak mungkin. Pak Bor ini macam-macam. Kalau pada asar gimana? Karena saya sering ke Aceh, jadi saya tahu. Lah orang di sini udah sholat maghrib, di Aceh masih main bola. Main bola betul Pak, main bola. Iya kan? Iya Pak. Iya, saya benar-benar paham kalau Aceh itu dari ujung ke ujung. Berarti besok live chat tergantung Bu Iva, Abah. Iya, Bu Ipa. Ya. Besok kan sudah mulai dibuat kan? Coba dimulai Digarap. Paling tidak nanti saya minta besok live chat Bapak mulai bikin outline ya. Outline-nya diisi. Nanti saya lihat di live chat. Nah, ini pengumuman lah sekalian semua. Tolong dibuat outline yang tadi saya baca, Bapak download filenya itu ada kan ya di materi. Download, ambil format itu, pilih yang mau dilaporkan mana, buat outline-nya. Nanti pada saat live chat ditampilkan. Oke Pak. Oh siap. You know? Mantap Pak. Nah, gitu. Pada saat live chat, outline itu Bapak tampilkan, sudah benar belum? Nah, habis itu nanti kan ada live chat lagi, mulailah bikin dahuluan. Live chat lagi. Ya. Lagi kita. Kan? Banyak waktu, tenang. Supaya nanti tampilnya optimal siapapun WI-nya yang datang. Ya. Karena ini ada kelompok kan. Ini kan 6 kelompok, pasti ada 6 WI. Ada 6 staf yang datang mendampingi WI gitu. Tapi ini yang saya omongkan ini udah benar nih Pak. Bapak nanti tidak usah komplain dengan yang lain bahwa laporan itu hanya dibikin 3 saja. Minimal 3, boleh 4 boleh. Dari 7 itu minimal 3. Kalau mau bikin 4 boleh, 4 praktik boleh gitu ya. Tapi ngapain sulit-sulit, bikin sulit aja. Yang sedang aja, yang mudah-mudah dibikin. Ya, misalnya kulit harimau yang akan disulurkan. Nah, itu kan sebenarnya kan dilindungi yang dari harimau Sumatera. Nah, tapi mungkin orang di dunia bilang ini bukan harimau Sumatera, tapi harimau Jawa atau sebaliknya. Nah, Harimau, bicara harimau. Harimau Sumatera. Harimau ketangkap Pak. Mungkin siaran Acara flora dan fauna. Anda saja ini kawan ini. Ada harimau Sumatera. Masya Allah. Bukan Kendari. Ibu Marliani tadi mana Ibu Marliani? Bu nih. Ibu Mar. Sinyalnya susah di sini lang timbul hadir. Saya cedera nih. Lu pakai handphone ya?
Hah? Tangannya patah. Apa? Tangan patah? Patah Pak tangannya. Kenapa tangannya? Hadir, cuma sinyalnya suka hilang di sini kan. Oh, tanya jatuh. Depan kamar mandi katanya Pak jatuhnya. Jatuh di kamar mandi, bukan di kasur, bukan. Iya. Umar. Di kamar mandi kecelakaan jatuhnya itu, tapi kalau di kasur jatuhnya itu lain. Empuk. Dijatuhkan itu. Udah sampai mana tadi? Ini ada berita nih. Abah, nanya satu Abah. Oke, silakan Pak Rudin. Untuk pendekatan dan metode ini Abah yang barangkali diperjelas Abah. Ya, metode ini kan Bapak, metode penulisan laporan itu. Oh, metode laporan penulisan. Oh. Ya. Kan di literatur juga berarti kan berdasarkan lapangan. Ya. Yang tim. Tapi boleh juga menambah literatur kalau ada, misalnya dukungan studi pustaka, referensi untuk pengayaan laporan boleh. Pendekatannya, itu tulisannya itu. Jadi laporan praktek lapangan field study lah gitu. Field study. Pendekatannya field study. Kami juga ada kerjasama di lapangan. Pengembangan obat itu sudah cukup. Metodenya data. Lagi instrumen. Si Said nggak bisa ikut ya, salam. Ya kan, ada instrumennya kan? Dalam praktek itu ada instrumennya. Nah, sebutin aja instrumennya apa saja. Itu di metode itu. Cara mengolah. Misalnya cara mengolah instrumennya itu dengan melakukan deskripsi. Mendeskripsikan data-data yang ada menjadi sebuah narasi sebagai laporan dari kegiatan. Kegiatannya apa? Bina. Instrumen itu nggak mesti atau skala sikap gitu. Enggak. Instrumen yang kemarin ya. Karena nggak mengukur sesuatu kan. Enggak ada sikapnya. Kemarin kan misalnya kinerja itu instrumennya sudah ada. Iya. Instrumennya. Lah makanya aja tinggal nyebut aja untuk mengukur guru instrumen. Menggunakan instrumen ini gitu, sebut aja terlampir gitu. Oh, gitu. Di laporan itu nulisnya begitu, lampiran. Sebutkan lampirannya instrumen nomor berapa. Pokoknya segala sesuatunya dinarasikan ya, Bang. Narasi, betul. Ya, narasi kan ini kan laporan itu narasi. Melaporkan gitu ya, Bang. Jadi Anda mengarang aja sebenarnya. Bikin novel aja udah. Iya. Gitu. Bahkan kemarin kan Bapak sudah membuat praktik ya, laporan praktik, laporan bimbel. Tinggal itu aja diramu-ramu kan, dikumpulkan udah jadilah. Baru lah. Kemarin kan sudah itu saya ngasih materi kemarin tuh bimblat ya, bimbingan dan latihan. Terus saya tanya peserta itu, bagaimana Anda merancang persiapan bimblat? Itu pertanyaan saya ketika meeting pertama. Apa nggak tahu saya seperti apa. Nah, saya ketika mau bimblat persiapannya ini. Yang kedua, saya tanya lagi, bagaimana pelaksanaan praktek bimblatnya? Itu ada kendala, solusinya apa? Begitu. Jadi itu sebenarnya mengarahkan buat laporan itu pertanyaan saya itu. Tapi ada lagi terakhir feedback itu. Dari adakah Anda peroleh ilmu pengetahuan baru dari kegiatan ini? Apa? Kan itu di lapangan dapatnya. Bapak praktek kan dapat di lapangan. Itu dapat. Oh, dapatnya ini. Itulah diskusinya. 3 pertanyaan itu sudah jadi laporan sebenarnya, Pak.
atau kemarin itu ya, yang materi apa saja sama. 8 standar juga gitu ya. Persiapan mau melaksanakan 8 standar, apa yang disiapkan? Instrumen, itu cara mengolah instrumennya, itu bagian apanya yang mau dikaji, apakah standar proses apa yang diperlukan, misalnya kalau standar proses yang diperlukan RPP, apalagi kurikulum, apalagi instrumen penilaian. Lalu misalkan Anda mengkaji nanti standar proses itu benar atau tidak. Standar proses kan proses pembelajaran. Bagaimana guru mengajar? Anda melihat tanya. Aspek tentang pemantauan, kan pemantauan. Jadi kalau memantau kita mengamati saja seperti apa pelaksanaan itu. Pengamatan itu perlu instrumen. Nah, instrumen itulah yang kita gunakan nanti di laporan terakhir ini. Ketika praktek itu, laporan praktek itu instrumen pakai. Itu jelas ya? Ibu. Ya. Nah, saya kira karena ini saya udah terakhir ya, udah tinggal mudah. Mendengar penjelasan Abah ada tergambar dan mudah, Bah. Udah ya. Tapi nggak tahu pas prakteknya, Bah. Kan tinggal bikin nulis aja kan. Kalau tadi Bapak sudah buat ketika itu persiapan prakteknya atau perencanaan plannya itu seperti apa? Katakanlah tadi melihat pemantauan 8 standar. Salah standar yang dipantau adalah standar proses. Kalau mau memantau standar proses, apa yang disiapkan? Tentu kita akan melihat proses pembelajaran. Pembelajaran itu kita lihat, amati, kita pantau dengan berpedoman pada satu. Yang kedua, RPP yang dibuat atau GPPS atau labus. Yang ketiga, instrumen penilaiannya, instrumen yang dibuat guru. Nah, itu yang kita pantau. Nah, itulah yang kita laporkan. Laporan itu adalah mendeskripsikan instrumen-instrumen yang dibuat guru itu sesuaikah dengan standar yang ada. Nah, standar kalau RPP standarnya pakai apa? Permendikbud 21. Edaran menteri yang kemarin yang berapa? Yang 3 poin itu. 14, Pak. Nah, apakah berdasarkan edaran 14 apa Permendikbud 21? Dua proses, Pak. Dua ya. Ya, dua. Kita bandingkan dengan standar itu. Ya, mohon maaf kalau saya potong, Mbak. Ada kesenjangan, berarti itu yang kita sampaikan laporan itu bahwa pelaksanaan pelajaran itu ada temuan kita apa? Nah, itu bisa kita mudah kan? Dengar Abah mudah. Abah, ini ada yang permasalahannya, Mbak. Ketika kita buat BIMLAT kemarin, kemudian kita cantumkan lampirkan instrumen juga, namun tidak ada feedback terkait dengan kesesuaian instrumen dengan BIMLAT. Jadi instrumen yang kita sampaikan segitu-gitunya, tidak ada penilaian apakah instrumen itu sesuai atau tidak dengan apa yang kita ketahui gitu, Abah. Ketika Bapak mau mengamati proses instrumen itu adalah yang baku. Kan penilaian pembelajaran instrumennya sudah ada. Iya. Itu. Ketika melakukan pemantauan itu, instrumen yang ada itu kita pakai yang sudah ada. Jangan usah kita bikin. Banyak itu di kurikulum kan, banyak itu instrumen pemantauan pembelajaran itu. Instrumen itu sana gitu ya. Mana yang tidak tercapai, mana yang tidak terlaksana, itulah yang kita analisis. Itu aja, mudah kan? Mau beta pinjam nggak?
Kita nggak bikin instrumen. Nah, hanya tugasnya ketika mau praktek itu dulu menyiapkan bahan-bahan untuk pemantauan. Nah, gitu kan, menyiapkan bahan-bahan untuk pemantauan. Pemantauan apa? 8 standar. Besar bunyi itu 8 standar. Saya langsung aja di-cut. Kata saya jangan 8 standar, 1 saja Anda pilih. Praktek mau yang mana? Nah, gitu. Jadi nggak pusing. Kalau 8, waduh, sengsara azab, ya kan? Jadi nanti ada kan bagian temuan nih di laporan akhir ini ada temuan. Bapak mau nulis apa kalau standar 8? Kalau tidak ada temuan. Temuan apa? Kesenjangan antara standar dengan kenyataan, dengan yang asli yang sebenarnya dengan kenyataan. Ada nggak diskrepansi, selisih gitu loh? Itulah temuan. Paham ya? Halo? Iya. Misalnya dia contoh mengajar itu ada 3 bagian. Pertama pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga kegiatan penutup. Itu sudah standar itu. Kegiatan pendahuluan itu dia harus melakukan apa? Misalnya menyebutkan tujuan, melakukan presensi, mengemukakan masalah misalnya, misal saja itu kan. Nah, yang 3 poin ini diomongin nggak ketika dia ngajar? Masuklah. Tidak, maka ini adalah kesenjangan. Paham ya? Lalu ya, langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran dia pakai apa? Pakai model, pakai metode, atau pakai apa? Dilihat. Kalau dia misalnya pakai model pembelajaran, salah satu model yang terkenal apa? Misalnya apa ya? Coba Pak, sebut Pak. Discovery, discovery learning, misalnya itu. Nah, lihat komponen discovery itu ya. Itu diterbitkan. Kemarin waktu praktek itu udah lewat. Nanti tinggal dibaca. Terpenuhi enggak itu ketika? Kalau terpenuhi bagus, sudah itu yang dilaporkan bahwa antara praktek lapangan yang disampaikan guru ketika mengajar dengan standar yang ada, misalnya model, itu sudah terpenuhi semua. Sehingga tidak ada kesenjangan apapun. Temuannya nggak ada, tapi diceritakan nggak adanya itu. Itu. You kenal? Pak Insya Allah kenal, Insya Allah kenal. Mulai serius ini Pak Rudi ini. Udah itu semalam juga selesai lah itu. Ada. Kalau bicara aja selesai Pak Abah, tapi kalau dituliskan ini yang agak kesulitan. Kan kemarin udah dibikin kan? Sudah Pak, sudah. Iya kan? Tinggal. Kita coba lah Pak. Tinggal masuk ke format yang sekarang, masukkan ke format. Format yang sekarang ini laporan akhir. Jadi kalau laporan akhir semuanya masuk, semuanya dimasukkan. Udah, ada yang Nanti di pendahuluan Anda ceritakan yang tiga komponen yang tadi mau dilakukan. Lakukan itu. Kenapa? Program pengawasannya 3 itu. Ada apa gerangan? Apa pentingnya Anda lakukan 3 itu? Apa pertanyaan itu di pendahuluan itu? Diceritakan tentang kenapa pentingnya kita membuat laporan itu. Tiga laporan itu kenapa kita buat? Jawabannya
ujung dari pendahuluan itu masalah. Ada data bahwa ternyata bagaimana proses penerapan standar pendidikan, bagaimana melakukan bimblat terhadap guru, bagaimana mengukur kinerja guru. Itu semua penulis akan menguraikan pada bab berikutnya. Sudah selesai. Berarti kesimpulannya apa? Fokus kepada permasalahan temuan aja ya, Pak ya? Ya fokusnya kita buat sendiri aja, fokusnya. Ya. Kita buat sesuai dengan topik yang kita pilih tadi yang 8 yang nanti kan. Ya, apa? Misalnya fokus kita tentang 8 standar. 1. Ini bimblat. Yang ketiga kinerja guru. Terserah mau yang mana. Gitu. Itu fokusnya. Itu sudah jadi fokus pembahasan. Tinggal bahasan saya uraikan, berarti kalau 3 berarti 3 pembahasan. Nah, jadi kita mengkerucut ke mana sehingga agak halo? Ini kenapa berisik sekali? Ada yang belum berisiknya luar biasa ini. Hei, ada taman tetangga. Nah ini nih, ini kan nomor 1 ini nggak usah nih, praktek penyusunan program ini nggak usah ini Pak. Ini kan promes nih kalau di guru nih, promes program semester, program tahunan guru, sama dengan pengawas. Program pengawas ya dalam setahun saja. Pilih ini pemantauan 8 standar. Ya, atau pembinaan guru. Nah, ini pilih. Ya. Jangan pilih yang bawah-bawah ini. Bawah ini nggak usah dipilih. Laporan evaluasi nggak usah ini. Nanti aja kalau udah jadi pengawas tuh bikin laporannya. Laporan. Ya. Sekarang yang ini aja nih. Pembinaan guru. Standar. Bimblat. Kalau kinerja guru juga boleh ini. Tapi ini berat ini karena banyak ini. Ya. Berat. Karena banyak instrumennya banyak sekali ini. Tapi Bapak nanti tugasnya salah satunya adalah menilai kinerja guru. Iya Pak. Ya, tapi nggak apa-apa, nggak usah dibuat, nggak apa-apa. Tapi yang tidak tahu kan, ilmunya sudah dapat. Iya Pak, iya. Iya. Bikin aja. Kalau nggak ada masalah. Yang kinerja guru ini kita koneksikan dengan apa pembinaan gimana Pak? Beda Pak. Enggak Pak, beda Pak. Beda Pak. Kinerja. Kalau kinerja, menurut saya berat kinerja itu. Karena kita tahu ya sebelum kegiatan ya mantau dulu, baru pelaksanaan, baru ngerekam. Oh banyak sekali instrumennya juga banyak. Semacam ini nilai kinerja guru. Ya kalau mau bikin aja, monggo silakan, nggak apa-apa. Nah, ini siapa yang nyalain TV ini ya? Hei, enggak, TV matiin. Bu hadiah kali, Bu hadiah. Hadiah ini tadi nanya-nanya, sekarang nyalain TV.
Yang mut Lari saja. dia, lari. Yang mut ini bawah dia. Payah dia Dia lari. Kita bisa bicara dia TV. Kita serius-serius. Kita udah Pak Burhan udah puyeng merokok udah habis 3 bungkus ya. Yang lagi ke kebunnya itu cari durian. Boleh jadi, Mas Iji. Padahal merokok itu, waduh, lagi apa sih dia itu? Jangan namanya merokok Pak Burhan. Itu 25.000 sekarang itu. Wah, betul. Ya iya. Satu kali aja. Itu kalau sehari merokok 4 bungkus 100.000, sebut. Kata Pak Burhan, Abah, itu ada rezekinya masing-masing, Abah. Nah, itu alasan orang perokok. Belain. Coba dikalkulasi. Sehari 4 bungkus. Betul. Sama-sama pemain ini Pak Burhanuddin dengan Pak Fahrudin. 100.000. Halo Pak Farudin. 3 juta. 3 juta. Bisa nyicil kan ganti yang muda, Pak. Alhamdulillah kalau saya sekarang sudah enggak lagi. Sekarang enggak. Enggak sekarang ya? Enggak. Ya sekarang. Ini tidak. Sekarang udah live streaming belum dari forum iya. Sekarang yang enggak. Bagus kalau enggak. Iya. Bagus. Ya, kalaupun mau ya nggak apa-apa. Udahlah, nggak usah bicarakan rokok lah. Lanjut aja ngomongin. Tersinggung. Bukan tersinggung. Ada yang tersinggung. Oh, iya Pak. Orang Jakarta tersinggung. Rokoknya kan bukan rokok dapat, saya rokok beli, jadi aman. Masalah kan rokok dapat. Udahlah, pokoknya rokok susah diomong. Biar ada Pak, saya mau kasih tahu Pak Burhan. Dulu saya ketika masih di pabrik kerja jadi karyawan itu memang rokok juga. Tahun 90. Lahir belum 92. Amin. Mana Pak? Ya. Itu Pak. Kalau pas, nah ini Pak Amin. Iya. Amin lahir tahun 74 Pak. Baik. Berarti bedanya ya 10 tahun ya. 11 ya. SD itu masih SD dulu Pak. Rokok juga dulu Pak pas kerja kelapa. Iya, makanya saya kasih tahu. Jadi ternyata merokok itu bisa berhenti. Tergantung innamal a'malu binniyat. Betul. Pas kata Ustaz. Ya. Saya dulu merokok juga Pak. Niat Padahal saya ngerokok itu nggak ada niat Pak. Kalau ada rokok ngisep narik gitu ya. Iya. Jadi bisa berhenti Pak. Cuma memang iya prosesnya lama dan kita tersiksa benar-benar ya. Tersiksa bukan main ya. Yang paling parah itu sudah berhenti balik lagi gitu. Dan niat istighfar balik lagi, alhamdulillah bisa hilang. Memang sulit. Saya kebetulan memahami Pak, yang ada pada rokok itu kan ada candu Pak. Namanya candu itu tidak bisa dihilangin. Bagaimanapun diomongin nggak bisa. Karena candu kan terus menerus. Nah ini dia. Muncul. Matikan TV-nya. Manamin duriannya itu. Matikan TV. Ngomong doang itu. Habis nonton TV nih. Ngomong karena belum ada. Apa Bu, udah kena nih perintahnya tadi. Buah. Apa coba? Buah. Mau chatting, mau apa? Apa yang mau dikerjain? Ini Ibu tadi. Buah di. Ya, nah, Pak. dia. Apa? Siap. Itu bikin apa? Bisa bikin apa? Kalau Bapak datang? Ya, Maksudnya, kan Pak? nggak apa-apa.
besok kan chatting kita, besok malam. Iya Pak. Bapak? Oh besok Pak. Iya, besok bikin apa? Tadi dengar nggak? Dengar. Tidak. Tidak dengar. Itu makan ikan. Tidak Mi gitu. Tidak Mi Pak. Nah, tidak Mi Pak. Kedengaran di belakang Pak. Iya. Iya Pak, betul Pak. Apa yang mau dibikin besok? Nah. Mati ini. Itu dia. Biar Pak bakar rokok lagi Pak. Kalau ada yang meninggalkan tempat ketahuan, soalnya belum tahu. Dia ulang. Kenapa? Ketahuan. Emang grup ini lucu-lucu ini. Lucu-lucu. Apalagi ini. Lucu banget. Pendam, dapat culan sekian bulan, masalahnya apa? Udah 2 bulan kami bersama, Bang. 2 bulan ya, makanya jangan agak lulus. Nanti kalau iyalah, udah diperjuangkan dengan seksama. Langkah lagi program begini daripada lu ke Jakarta capek kan, ini di sono aja. Mau tanya dong Pak, izin bertanya. Ya tanya. Nah ini baru muncul lagi ini Ibu Putri. Bu Puji Pak, ini Pak skenario pembelajaran Pak. Iya. 3 komponen ya. Pertama pengantar, kemudian pembuatan laporan. Sinyalnya jelek sekali. Kemudian pembuatan bahan presentasi. Nah ini ketiganya itu include semuanya dalam satu laporan yang kata Bapak 10 lembar itu. Dibuat seringkas mungkin. Iya. Dengan apa? Bahasa kita sendiri ya Pak. Maksud kata Bapak tadi inovasi, kemudian sesuai dengan inspirasi gitu. Iya. Oh, bahasa ibu boleh, saya jangan bahasa papa aja. Malam ini sakit berketawa Bang. Yang ini kan? Iya Pak. Laporan praktik 7. Iya. Yang ke-7 jadi 3 saja. Oh gitu Pak, iya. Jangan bikin. Kalau 7 itu kan pitu. Telu aja ya Pak. Oke. Coret. 3 saja. 3 saja. Makasih ya Pak. Iya, udah dipermudah sangat ini. Siap. Ya. Oke Pak, terima kasih. 3 kegiatan kepengawasan. Skenario pelaksanaan. Anda ketika praktik itu seperti apa? Ceritalah di sini, narasi. Bisa kan bercerita? Ya, bisa bercerita. Datanya ketika praktik itu apa yang diperlukan? Ada nggak? Kalau tidak ada nggak usah. Tapi pasti ada, tidak mungkin. Ya kan? Ya, betul. Dibahas itu, semuanya dongeng lagi kan, pembahasan. 3, semuanya 3 ini, setiap ini 3. Karena 3 komponen kan? Iya. Nah, komponen 1 seperti apa pelaksanaannya, komponen 2, komponen 3, lalu data gitu juga, pembahasan juga gitu, semua 3. Paham ya? Paham. Supaya kelihatan dia masing-masing, jangan digabung. Pimlat digabung dengan pembinaan guru, jangan, masing-masing saja. Masing-masing ya Pak. Ya. Skenario ada 3 komponen, kecukupan data ada 3, pembahasan juga ada 3, kesimpulan juga ada 3. Kenapa? Data kan? Ya. Nah sudah begitu mudah kan? Begitu mudahnya ku berikan padamu
Nembang. Kesimpulan dari tiga laporan itu dijadikan satu, Pak. Tidak boleh. Baik, Pak. Terima kasih. Diceritakan semuanya. Kesimpulannya 3, masalahnya bikin 3 juga. Diceritakan 3 juga. Fokusnya 3 juga. Semuanya 3, serba 3. 3, 1 5.000, 3 10.000, tangan jangan 3 istri, Pak. Latar belakangnya, Pak. Latar belakangnya juga 3 ya, Pak. Tidak. Iyalah. Pokoknya cerita latar belakangnya itu berisi tentang keresahan, problem. Tentang 3 itu Anda cerita 3 alinea. Alinea pertama tentang A, alinea kedua tentang B, alinea ketiga tentang C. Untuk mengatasi persoalan di atas, perlu ini gitu. Oke. Latar belakang, dongeng semua. Sulitkah bikin latar belakang? Cuma 5 menit. Sulit. Kan tinggal nyalin aja, apalagi judulnya panjang, udah 1 baris. Itu loh. Nih yang tadi nih. Mana tadi yang panjang? Yang panjang nih. Ini kan udah 1 baris nih, nulis ini aja udah panjang nih. Praktek penilaian kinerja guru dan kepala madrasah di Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang. Misalnya tuh nulis itu aja udah 1 baris. Sebentar aja penuh itu 1 halaman. Tapi jangan hurufnya lebih dari 12. Kalau hurufnya 14 apalagi. Ya, Ibu. Halo, Ibuku. Baik, Pak. Ya, nah ini Ibu yang baru muncul, Asritawati. Sudah dari tadi munculnya, Pak. Ya, Babel. Nah. Ya, saya mau tanya, Pak. Oke. Ini yang terakhir di lampiran itu. Kan apa ada itu? juga lampiran. Nah, di situ kan ada surat tugas pengawasan. Kemudian surat keterangan telah melaksanakan, daftar hadir guru, kemudian contoh instrumen. Di mana? Dilengkapi semua apa tidak, Pak ya? Itu surat saja, terima kasih. Pengawasan. Ya. Surat keterangan. Ibu kan mau praktek itu minta dapat surat nggak? Ada suratnya nggak? Ya. Praktek nggak pakai surat. Praktek yang kita binaan di madrasah kita. Ada. Iya, waktu kemarin. Masa nggak ada? Kalau surat tugas ada surat tugas. Ya surat udah tugas. itu aja. Iya, itu aja. Oh, yang dari ya. Di surat bahwa ibu melaksanakan praktek telah. Kalau surat perintah kan dari atasan kita. Ya. Kalau surat keterangan dari sekolah yang kita datangi. Paham ya? Ya. Bahwa nama berikut ini kepala dan menyatakan bahwa nama ibu ini telah melaksanakan praktek kayak gitu. 2 surat itu. Nah, itu udah. Kalau belum ada, bikin dengan cepat. Bikin aja sendiri, minta tantangan nanti ke sono. Kopnya nyari di internet. Itu kelakuan saya dulu kayak gitu. Pak ya, Bapak Aceh tadi itu. Saya kan sering ke Aceh. Saya itu Pak ke Malabu, ke Tapak Tuan, ke Losemawe, kemana, ke Langsa, ke Biren. Itu sebelum datang ke Aceh, surat tugas dan surat keterangan udah saya buat dari Jakarta. Dari mana taunya? Saya tanya panitia, kan surat keterangan dari sana. Saya tanya, iya kepala dinasnya siapa, NIP-nya berapa, pangkatnya apa, jabatannya apa. Saya dapat dari panitia, di sini udah saya buat. Sebelum datang ke Aceh udah ada kop surat, pun saya sudah dapat. Dari mana? Dari internet. Itu bikin surat sendiri. Suratnya udah dibuat, ketika saya ngasih materi di sana, materi udah saya catat, materinya ini, jamnya sekian, angka kreditnya sekian.
Nanti minta tanda tangan, sudah sodor, pasti tanda tangan, Pak. Kepala dinas. Itu teknik mengumpulkan angka kredit, Pak. Biar cepat naik pangkat, itu begitu. Jadi jangan nunggu orang yang bikin, kita yang bikin. Betul Pak, betul. Emang begitu. Ya kemarin itu pengalaman saya waktu praktek, saya lupa buat itu Pak, suruh sama buat. Itu. Pak, minta surat, saya udah praktek, enggak dikasih-kasih itu Pak. Bikin aja sendiri. Iya betul Pak, rupanya harus buat sendiri. Bukan sendiri, nanti nomornya minta ke situ. Itu sedikit kreatif lah kita, memang harus sedikit gitu. Ini pengalaman ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu ya. Dulu saya cara memindahkan istri saya kerja kayak gitu juga. Kan dia tugas dulu di SMP, jauh kan dari rumah. Bagaimana supaya pindah dekat rumah? Berkali-kali nggak bisa, udah saya buat aja surat lolos butuhnya itu di rumah. Kopi SMP-nya cari di internet. Bikin surat bahwa ini telah datang ke rumah kepala, sudah tanda tangan. Tidak mau kepalanya tanda tangan. Sekali. Nanti datang lagi. Nah, besok datang lagi. Datang duren. Nah, itu. Lama-lama tanda tangan kepalanya. Bukan surat ya. Kalau minta, nggak bakal dapat. Gitu. Betul Pak. Itu teknik itu. Jadi kalau tadi ada yang belum bikin surat, ini surat di lampiran ini, ya telah melaksanakan kegiatan 3 ya. 3 kegiatan, satu surat aja, ya nggak apa-apa. Kalau sekolahnya 1. Bikin 3-3-nya. 3-3-nya Pak? Iyalah. Udah ada Pak, udah. 3 surat juga boleh, tapi kan tanggalnya beda-beda kegiatannya ya, itu. Betul Pak. Tanggalnya beda-beda, hati-hati tuh. Bahwa tanggal, bikin pakai kolom. Bahwa kegiatan praktik itu tanggal ini, tanggalnya praktiknya ini. Nomor 1 itu, nomor 2, bikin kolom berapa itu ya. Tanggal ini praktiknya ini. 3 aja, 3 praktik itu aja yang diperlukan suratnya. Yang lainnya nggak usah. Ya kenal? Dibuat kolom Pak, dalam satu lembar Pak? Iya. Oh. Iya. Assalamualaikum Pak, izin Pak. Terpaksa bikin 3 suratnya. Kenapa banyak-banyak surat? 1 aja. 1. Abah izin. Sekolahnya beda-beda. Kalau sekolahnya beda-beda, ya itu baru. Ya, ayo siapa tadi yang mau bicara? Aziz Tanjapim, Jambi, Bang. Aziz. Orang Jambi. Apa? Jambi. Alhamdulillah. Ada pete seberang. Masih ada seberang. Aduh. Insyaallah. Insyaallah. Ada Pak, pete ada Pak. Awak ni lah beberapa hari nak seberang. Beberapa hari Pak. Asal seberang. Dulu punya murid orang seberang ngomongnya kayak gitu. Ini Abah. Terkait dengan sistematika laporan. Mungkin keseragaman terkait dengan untuk hurufnya itu Roman, kemudian formnya 12, spasinya 1,5, kertasnya A4 atau F4 itu seperti apa itu mungkin untuk keseragaman negara sama. Nanti malu biasa Pak, standar. Kalau tulisan laporan, karya ilmiah, standarnya adalah Time New Roman 12. Kemudian kertasnya A4. Gitu. Ya, spasi 1,5. Kecuali tabel. Tabel 1 spasi. Itu. Jelas ya? Jelas, sangat jelas. Itu standar itu. Ya, jangan bikin yang kayak gini nih yang diformuin salah ini. Iya. Hurufnya ini. Time New Roman ya. Iya, siap. 4. Halaman bebas, mau di bawah, mau sebelah kanan boleh, tengah nggak apa-apa. Bagusnya juga seragam, tapi karena tidak ada ya sulit. Nah, yang penting halamannya di bawah aja. Halaman, kasih halaman ya, sampai ke lampiran ada halaman loh. Kita seragamkan aja, Bah. Kita taruh tengah atau di marginalnya. 1,5. Batas kiri kan 4, batas kanan 3.
433 ya? Ya kan itu biasa standar itu. Ya. 433. 3 ya Pak? Ya, ini yang di sini nomor 1 sampai daftar halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi ini pakai Romawi ya. Pakai Romawi. Setelah daftar isi selesai, ini daftar isi masih Romawi ini. Pendahuluan mulai halaman huruf biasa, huruf Latin biasa. Halaman 1. Ke kanannya itu. Biar saja laporannya. Paling tidak kan laporan bagus. Nanti pengujinya nggak enak juga kalau terlalu banyak tanya-tanya kan. Terima kasih Abah. Udah. Sip. Ya, oke. Sip. Siapa lagi yang mau tanya-tanya? Masih ada 8 menit. Pak Aziz Tanjab Timur, mana Mora Sabak ya? Mana? Iya, Sabak Pak. Sama dengan saya Pak di Sabak. Sabak sama dengan Pak Amin ya? Iya, Sabak Nipah Panjang Abah. Nipah Panjang, oh juga sono. Banyak orang oke, dengar Iya, kata Pak Burhan, Balera Komander Racung. Tuh Pak Burhan ketawa tuh Pak Burhan tuh. Paham? Abah. Ya Bu Mas. Sepertinya tadi Bunda Ipa kirim itu WI yang untuk ke daerah, sepertinya Abah ke Jambi. Saya ke Jambi? Iya. Alhamdulillah. Pulang kampung. Banyak durian Pak. Pulang kampung saya. Iya. Boleh tongkak. Saya ke Jambi, benar nih. Boleh tongkak. Iya Pak, iya Pak, iya. Saya ini udah lihat nih. Saya kan di Tanjab Barat, Tanjab Barat di Kuala Tungkal. Iya, Tungkal. Selesai kita presentasi kita ke Tungkal ya, Bang? Boleh. Ayo cari kepiting. Ya siap kami antar. Terus sekali. Ada adekku di sana. Jadi Abah nggak mau makan mie Aceh Abah? Minum kopi? Nah kan Ipa, saya mau ke Aceh. Lah Bu Ipa itu kan? Bu Ipa. Mie Aceh. Mana Bu Ipa? Bu Ipa live. Payah ini Bu Ipa nih. Benernya apa enggak ini? Iya, Bang. Saya kan belum pernah ke kantor udah lama nih. Ya itu udah dikirim dong Bunda Ipa. Ada daftarnya itu dikirim. Udah. Minta Abang minta revisi aja dulu. Gitu. Bisa direvisi. Aduh, cepat amat itu laporan. Pete, jengkol, durian banyak di Jambi. Pete, jengkol, durian. Durian enggak ada lagi. Pak Amin ada musik video lekeren. Maknyus, Pak. Itu Pak, saya tuh sering kalau upi guli karing itu sama dulu kepala balai Aceh itu Pak. Siapa namanya itu? Yang meninggal dunia itu. Aduh. Kalau ke Aceh pasti minum kopi. Siap kopi. Siap apa saya? Guli karing itu, wah, masya Allah. Habis itu saya susah tidur. Mantap. Susah tidur. Kalau kita alamat apa biar saya kirim ke sana tuh. Woi. Tapi ada alamatnya. Tenang Pak. Kamu Tolib jangan Abah saja, kami juga pingin lah tuh. Kita bersama nanti. Saya ngopi juga masalahnya. Hobinya kopi Hawaii. Kopi Hawaii dari Bubble. Tapi nggak ada tandingannya dengan kopi Aceh tuh. Woi. Enggak betul. Kopi Aceh beneran itu. Terus tarikannya itu kalau Aceh begini. Tariknya. 2 hari 2 malam itu tariknya itu. Enggak enak. Apalagi itu yang Aceh yang dalam itu apa namanya Pak? Takengon ya? Mana sih? Takengon. Iya, dulu daerah yang dingin itu. Luak tuh Pak. Kopi luak asli. Itu mahal sekali Pak, sekilo 250.000. Satu Insya Allah kopi 25.000 per cangkir. Mahal banget saya di sini. Ini Pak katanya. Ini sekarang cerita kopi, tadi cerita rokok, banyak cerita macam.
cerita duren. Cerita duren lah. Duren itu kan biasanya para sukanya duda keren gitu. Iya. Iya, Pak Amin. Saya juga. Iya. Timbul nih sinyalnya. Nah, kenapa ya? Hari ini timbul, tapi dia timbul terus. Jangan dia nggak jelas nih dari tadi Bu Mar ini. Jelas kayak ini. Bu Mar. Halo. Lari lagi Umar. Jelas nih. Besok malam format outline harus sudah selesai, Bu Mar. Insya Allah. Bu Mar. Tidak ada perbedaan. Sinyalnya terputus Ada. Abah nih. Nggak ada lagi suaranya ini udah. Ini tinggal berapa nyalain makhluknya ini? Oh masih 28. 3 menit lagi. 28 tapi ini Bu Mus sudah nggak ada ya. Bu Susi juga udah nggak ada. Ya nggak apa-apa. Tinggal kita nunggu jam 3 menit lagi. Bapak aja ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bapak ceritanya dulu ya. Ceritanya dulu Pak. Cerita siapa gadis Aceh Pak apa namanya Nong nggak ada Nong nggak ada happy nggak ada Pak saya Pak Aceh luar biasa ini Yang terkenal itu di Lamno Pak. Lamno ya Lamno Di Lamno. Portugis Pak matanya biru Pak. Portugis itu memang betul Pak. Oh biru. Tapi jangan salah Pak dulu saya ngasih materi di situ ya. Ada yang mau ikut. Iya betul Pak. Betul. Zaman kuliah seperti itu. Yang kuliah. Zaman dulu apa Aceh yang waktu habis musibah itu namanya apa ya? BRR. Siapa Pak? Waktu BRR dulu Pak, BRR Aceh waktu. Bapak ikut. Iya. Saya Darussalam Pak. Darussalam dekat kampus UI. Oh, Darussalam udah dekat Medan udah itu. Ya kan? Iya. Dekat Gunung Sinabung Bapak itu. Oh. Yep. Besok langsung pagi. Nah, ini Bu Mar. Ya Pak, itu waktu tsunami kemarin itu saya karena dekat dengan kampus, 2 kampus di sini, ya saya urus tuh mayat jenazah-jenazah itu saya urus semua tuh. Oh. Saya itu kerja ngurus mayat itu. Ada yang patah, ada bermacam-macam, saya urus di situ. Masya Allah, luar biasa itu. Sampai 1 hari sampai 250-400 lah kira-kira tuh. Saya itu Pak gara-gara ada musibah di Aceh itu saya kebagian banyak rezeki itu. Belum pernah ke Aceh sebelumnya, tapi gara-gara akhirnya saya sering ke Aceh. Sering diundang sama Dikbud Pak. Dikbud sana kan banyak sekolahan di sana ya. Banyak sekali yang hancur Pak. Cuma masjid itu di sana yang satu ada tersisa. Ya yang di pinggir pantai itu ya Pak ya. Iya. Sama Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman cuma naik air aja Pak, masuk air aja itu. Sementara yang itu di Lampulo masjid di Lampulo, kemudian di beberapa tempat yang lain juga tersisa, cuma masjid aja yang tersisa, yang lain semuanya hancur. Iya. Tapi kan musibah membawa berkah Pak. Betul Pak, betul. Alhamdulillah membawa berkah. Maksudnya kalau dulu kan banyak kita nggak berani ke Aceh karena tidak aman gitu kan? Iya Pak, betul Pak. Nah itu alhamdulillah Aceh damai, tidak lagi tidak ada lagi ketakutan, udah bisa membangun lah sekarang Aceh itu. Iya betul. Kalau di Aceh ini udah hari ini peresmian jalan tol Pak, hari bener ya Pak ya? Hari ini kan udah bisa lalu Pak. Ya hari ini ya Pak Jokowi peresmian. Jam aja Pak. Kalau ya, 2 jam 3 jam lah, ini 1 jam bisa tembus ke Sigli dari Banda Aceh Pak. Oh mantap, luar biasa. Baik Pak, ini sudah habis waktu kita, lewat 1 menit. Rasanya enak kali Pak ini, gimana cara ini Pak? Apa itu? Enak kali sama Bapak nih. Pak Amin tuh udah tahu, kalau Pak Amin itu udah sering sama saya tuh. Ayo Pak Amin. Kalau Pak Amin udah sering.
Amin itu pernah jadi pengawal Pak. Dia betul pengawal beneran itu. Karena dia sering ikut diklat sama saya tuh. Iya. Jangan-jangan Pak Amin itu musnah berpuluh ayam. Maaf Amin. Iya. Baik, sampai jumpa besok malam ya. Ya, insyaallah, insyaallah. Pak Muthalib ya, teman-teman di Aceh, sukses semua. Yang di Sulawesi Tenggara, yang di Jakarta, mana lagi itu ya, Babel. Bapak kirim tuh alamatnya Pak ya. Saya kirim kopi oleh kering. Ya, siap. Saya satu. Pak Ketua, Jakarta Pak satu katanya Pak. Kita satu juga Pak. Pak Ketua tenang, nanti kalau saya dikirim Pak, datang aja ke Pusdikar pagi kita. Siap. Saya kan nggak ngopi Pak. Istri saya paling yang ngopi. Oh iya. Istri Kedua, saya Pak. jangan lupa Roni DKI nih, saudaranya. Saya juga pencipta kopi ini Pak. Ngobrol. Pak Roni nggak mau ketinggalan. Oke lah teman-teman semua. Nanti lapor aja kopi aja. Kita akhiri ngobrol-ngobrolan ringan kita karena udah detik-detik terakhir diklat ini. Materi saya terakhir ya. Tapi habis ini kita masih ada ngobrol-ngobrol lagi. Bapak boleh nanti bicara-bicara apa di grup ya. Di chat. Dan insya Allah lah siap melayani. Kalaupun tidak ya pribadi lewat WA monggo silakan. Cuman kalau telepon harus harus WA dulu kasih tahu Pak saya mau telepon jam sekian. Bukan karena apa ya harap dimaklum aja ya. Berapa nomor HP-nya Pak? Siapa? Hah? Kan ada di Musdalif Mus. Belum Pak, belum dapat kami Bang. Ya boleh Pak, nomor HP aja Pak. Ya 0812 0812 4758 4668. Oke. Bapak ulang sekali lagi Pak. 0812 ya. 478 ya. 468. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke ya. Terima kasih Bapak-bapak semua, Ibu. Selamat istirahat. Ya, mudah-mudahan lancar semuanya. Dan kita ucapkan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu ya, salah Pak.